ahlan wa sahlan min nabi, ahlan wa sahlan min nabi, ahlan wa sahlan min nabi, khairul bila rabbi. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ, Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat, Bu? Masih, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita sampai jam lepas maghrib kayak Bu ya. Ya. Baik, untuk segmen ketiga ini langsung kita buka pertanyaan dari Sengeti dulu. Silakan Ibu. Silakan Ibu dari Sengeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asniwati dari Majelis Taklim BKMT Permata Sengeti. Permata Sengeti, silakan Ibu. Maaf Pak, yang saya tanyakan di luar tema. Boleh Bu. Asal jangan luangan Bu, hujan. Ya. Masalah kami yang ibu-ibu pas lagi halangan Pak. Iya. Oh. Waktu yasinan itu kan halangan. Halangan tuh apa model Bu? Ya, menstruasi. Ya, menstruasi haid Ibu ya. Haid. Apakah boleh kami ikut membaca Yasin Pak atau tidak tanpa memegang surat Yasin tuh? Ya. Di mana Yasinan, di mana Bu? Masjid atau di mana? Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Ya. Dari rumah ke rumah. Ya. Nah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bau tahu saya halangan tuh ya. Ya. Dari sini silakan Bu pertanyaannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Suprati Heri dari Majelis Taklim Keluarga Besar Raden Maci. Yang ingin saya tanyakan di luar tema Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, laki-laki katanya harus sholat berjamaah di masjid, terutama yang rumahnya di dekat masjid. Nah ada, dan juga katanya lebih baik kita sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Yang ingin saya tanyakan, mana yang didahulukan untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid atau di rumah dengan keluarga? Nah, yang kedua Pak Ustaz. Oh, namu juga Bu ya. Silakan Sekarang Ibu. kan lagi ini Isra Mi'raj, lagi ya, musim lagi. Isra Mi'raj. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah boleh robana itu di dalam masjid? Soalnya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Selama ini yang saya tahu kebanyakan orang hanya di teras, tapi ada sebagian yang di dalam masjid walaupun di sudut itu, namun tetap di dalam masjid. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ratna Wilis, silakan Bu. Silakan Ibu dari Ratna Wilis yang ingin bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Epianti dari Majelis Taklim RT 16 Kenali Besar. Ibu Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, sekarang kan zaman modern. Oh iya. Berarti Ibu dulu belum modern Bu ya? Silakan Ibu. Zaman sudah canggih kan Pak. Ya. Jadi saya mau itu bertanya tentang bagaimana cara Main internet. mendidik anak yang baik dan benar. Iya. Karena zaman sekarang banyak pengaruhnya Pak. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin dampak Ustadz. Iya. Dampak dari internet ya. Enak nih ngajarnya tuh. Nggak usah beli internet di rumahnya enggak Bu? Silakan Bu pertanyaannya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Preti dari Majelis Taklim Nurul Ittihad Ibu RT 21 Kelurahan Rawasari. Iya, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz mengenai ibadah puasa. Ini berkenaan dengan ada hamba Allah yang waktu bulan puasa ini dalam keadaan sakit, jadi tidak bisa melaksanakan ibadah puasanya. Kemudian
setelah puasa selesai bulan Ramadan mencoba untuk puasa, artinya membayar yang tertinggal di bulan Ramadan itu. Tapi setelah dicoba makan penyakitnya ini kambuh lagi, Pak. Kemudian bagaimana ini caranya nih, Pak, untuk membayar sedangkan dia dalam keadaan sakit, sudah dicoba tapi tetap belum mampu gitu, Bu. Ya, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan. Ustaz. Baik. Yang pertama Ibu Asniwati ya, tentang ibu-ibu haid halangan menstruasi kalau baca Al-Qur'an atau baca Yasin. Hukumnya apa? Ulama di sini berbeda pendapat karena memang perempuan yang dalam keadaan haidah atau dalam keadaan berhalangan maka dia tidak beribadah mahdhah. Ya, tidak beribadah mahdhah. Ibadah mahdhah di antaranya adalah salat, puasa, ya, kemudian memegang Al-Qur'an, ya, itu namanya ibadah mahdhah. Sementara ibadah ghair mahdhah itu tidak masalah, tetap dilakukan. Jadi ibadah ghair mahdhah itu misalnya bersilaturahim dengan orang lain, ya, kemudian menyambut tamu, masak, itu ghair mahdhah semua itu. Jangan sampai gara-gara haid tidur begawe karena tidak boleh ngapa-ngapoi, itu salah. Yang tidak boleh itu cuman ibadah ghair mahdhah, ya. Nah, ibadah ghair mahdhah ini ibadah mahdhah yang tidak boleh adalah ibadah yang mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita baca Al-Qur'an itu kan konsepnya ada 2, Ibu. Ada baca Al-Qur'an qiraatan dengan ada baca Al-Qur'an zikra. 2 ya. Kalau baca Al-Qur'an qiraatan, memegang Al-Qur'an dan melihat teks ayat. Artinya memang sengaja kita membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian ada membaca ayat az-zikr. Artinya kita tidak nyentuh, kebetulan ada orang mengaji, kita hafal, kita ngikut. Itu dibolehkan menurut ulama. Jadi qiraatul Qur'an atau tilaawatul Qur'an lizikr yajuz. Zikir ya, tapi kita sebutkan dalam hati, kita baca dalam hati, kita sebut di lisan yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu menurut ulama dibolehkan. Yang tidak boleh adalah mashul mushaf ma'a qiraatihi, yakni memegang mushaf Al-Qur'an plus dengan membacanya. Nah, yang dibolehkan adalah ketika kita mendengar bacaan Al-Qur'an lalu tersentuh hati kita, boleh kita membacanya, karena ingat memang jasmani kita kotor tapi rohani kita tidak pernah kotor. Maka jangan sampai kotori rohani kita dengan tidak melafazkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ibu yasinan, ya, kebetulan keliling rumah-rumah, ya silakan saja. Jangan mentang-mentang haid kemudian orang yasinan keluar ngobrol di depan ngerubi. Dengarnya tidak orang ngaji, bahkan kalau ada penceramahnya pun tidak dengar. Ngapo? Lagi malas. Kan gitu. Enggak begitu. Justru silakanlah duduk dengan mereka tetap, ya, tapi jangan megang Al-Qur'an, jangan megang surah ya Yasin. Orang ngaji kita ngikut dalam hati baca, ya. Jangan pula mentang-mentang kita tidak ngaji kemudian kita ngajak orang rupiah yang akhirnya tidak ada hikmah di balik apa yang kita lakukan, ya. Jadi ibu, menurut ulama tilawatul Qur'an li zikr yajuz, tapi konsepnya zikir. Artinya kita ingat, apalagi kalau ibu-ibu sudah hafal juz ammah, ya, kebetulan mungkin ada masjid kita dengar ngaji-ngaji Al-Qur'an lalu terikut lisan kita secara spontanitas, itu tidaklah dilarang, bahkan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Ibu Ajah seperti dari keluarga Raden Maci, Ustaz, laki-laki wajib sholat di masjid, tapi juga dia sholat di rumah jamaah dengan keluarga. Kira-kira mana yang diutamakan? Kalau ditanya mana yang diutamakan, utamakan laki-laki di masjid. Ya, utamakan laki-laki di masjid. Nah, bagaimana dengan di rumah Ustaz? Ditinggalkan istrinya. Oh, sahabat ada setelah sholat di masjid lalu balik ke rumah dia jadi imam bagi istrinya. Ada itu. Ada, ya. Maka dari itu utamakan di masjid bagi laki-laki apabila tidak ada halangan. Apabila mungkin dia ada halangan karena sibuk, karena apalah, segala sesuatu yang tidak membuat dia bisa ke masjid, maka dia beribadah dengan keluarganya dan anak-anaknya di rumah, itu lebih baik. Karena insya Allah pahala jamaah pasti berbeda dengan pahala orang yang sholat sendirian. Tapi pahala jamaah yang besar juga ada hitungannya, Ibu. Jamaah yang di masjid pasti lebih besar dari jamaah yang ada di rumah. Karena perjalanan kita menuju masjid dihitung sebagai langkah pahala. Sedangkan di rumah tetap disitulah langkahnya, udah dapat apa-apa kecuali lah cuman sholat
jamaah. Jadi kalau ditanya tingkatannya pasti lebih sempurna sholat di masjid karena pahalanya lebih besar. Kemudian kalau Anda kata adalah silakan sholat berjamaah di rumah. Walaupun dua-duanya tetap dapat pahala sholat berjamaah. Cuman ada tambahan langkah yang dilaksanakan untuk beribadah di masjid. Yang jelas jangan tidak sholat. Na'udzubillah. Ustaz, Isra Mi'raj. Ibu-ibu kan paling narsis Ustaz. Isra Mi'rajnya sehari, latihannya 2 minggu. Kadang-kadang latihannya sampai 1 bulan Rul. Hanya untuk nampil 2 lagu. 2 lagu. Sekoknya penyambutan tamu 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Nak nyanyikan itu Ustaz sama sekok lagi tuh lupa lah pokoknya sama lagu tadi. Sepohon kayu daunnya rimbun itu dilatih 2 minggu. Ya, 2 minggu nampilnya cuman narsis Pak Ustaz. Jadi bagaimana? Ya ada pula kita udah siap-siap nampil ke depan kemudian ada yang tidak boleh begini. Ibu yang dirahmati Allah SWT ya. Yang jelas memang at-tasliyah fil Islam yubah kalau menurut ulama. Hiburan-hiburan dalam Islam itu dibolehkan, tanda kutip tidak melalaikan. Yang diharamkan itu adalah yang melalaikan. Sehingga dengan hiburan yang dia laksanakan, sehingga melalaikan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya dibolehkan. Nah cuma permasalahan sekarang ini di masjid, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa masjid li zikrillah, tidak digunakan untuk melakukan hal yang mungkin berhubungan dengan hal yang seperti itu. Sehingga ada yang agak tanda kutip berpikir di luar saja lebih baik ya daripada di dalam. Padahal kalau kita lihat ini kan pendapat banyak Bu ya. Padahal dilihat kalau memang selama itu tidak mengandung di dalamnya keburukan, lebih baik tetap di dalam tapi dalam posisi menjaga akhlak ketika kita bersolawat, ketika kita menandungkan mungkin ya lagu-lagu hadrah yang baik dan sempurna. Namun ingat ibu, kalau memang kesepakatannya di luar, ya monggo silahkan. Sehingga mudah-mudahan kalau di luar tidak ada halangan. Yang ibu lagi M bisa ikut, yang enggak M juga bisa ikut. Sebab kalau lagi ranggiran M, kalau ke depan tidak enak, tidak boleh sama Pak Ustadz. Sempat pemain rebananya ada 7, 5 orang yang halangan. Kacau kan ibu, tidak bisa. Tinggal 2 orang nabu lagi di depan. Tapi kalau di luar tidak ada masalah untuk menjaga kondisinya. Makanya biasanya kalau zikir-zikir akbar yang saya laksanakan biasanya kalau di kampung-kampung saya suruh itu lebih baik kalau misalnya ada hadrohnya itu lebih bagus dilaksanakan di luar masjid. Lebih asik sehingga yang ikut di dalam situ tidak hanya mereka yang suci yang mungkin dalam tanda kutip dalam keadaan tidak suci pun bisa ikut khususnya perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu, ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan dengan alasan tertentu. Nah di masjid kita jangan ngotot dengan pendapat kita, harus komunikasi dengan ketua masjid. Kalau ketua masjid dan pengurus yang mengokekan bersama kita mewujudkan yang penting tetap menjaga akhlak, menjaga etika di dalam menabuh. Ini dah nabuhnya sedikit tapi goyangnya 100%. Oh iya. La ya Allah. Iya. Ustaz nunduk buat nabu ini la yuk sampai ngangkat kaki dua. Iya. Boleh? Ada. Nah, berlebihan pukul biasa saja yang standar gitu Bu ya. Nah, tapi kalau bisa duduk Ustadz ya. Ya, standar duduk mungkin barangkali yang jelas tetap dalam kondisi menjaga etika. Karena kenapa? Masjid adalah tempat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya Ibu Evianti dari Masjid Ratnawilis. Zaman modern Pak Ustadz. Didik anak cuman Pak Ustadz. Yang jelas Ibu, kata Rasul, anakmu tidak sama denganmu. Jadi ingat, kita dengan anak kita itu berbeda. Jangan samakan cara mendidik kita. Orang tua kita dengan kita, sama kita mendidik anak kita hari ini. Kalau dulu Bu, masa saya, bapak saya itu tinggal marah, emak saya tinggal nyubit. Saya tidak kemana-mana Bu. Nian Bu. Makanya kalau lagi ada undangan, misalnya orang akad nikah, dikit emak itu kan nyubit, lah itu tegak-tegak lah gitu. Kalau kini jangan, setelah kita cubit lari hidup pergi, kadang 3 hari hilang dari rumah. Karena kenapa? Fasilitasnya banyak. Apalagi ibu-ibu yang memberikan fasilitas HP kepada anak-anak gadisnya dan juga anak-anak remajanya. Ya, dia kalau sudah dimarahi sama emaknya ngupload lah tuh dimulai di Facebook. Mamaku jahat. Ya, papaku pelit. Uploadnya di internet, kawan-kawannya mulai komentar. Karungi mak kau tuh. Kalau aku, mulai tuh kan. Kalau aku bapak aku peci palanya. Akhirnya banyak orang yang berikan komentar, tinggal dia cari yang mana yang nak dia ambil. Na'udzubillah. Makanya Ibu, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Jangan pernah tinggalkan anak kita dari pendidikan agama, karena pendidikan agama itu menjadi barometer kuat.
Al aslu baqaun makana ala makana. Kalau dari kecil kita sudah ajarkan agama, mudah-mudahan kaget kelak besarnya pasti balik ke agama lagi, Bu. Tapi kalau dari kecil tidak pernah kita ajarkan agama, besarnya pening kepala dia nak balik ke mana? Yo, Bu. Yo. Ya, bingung, dia nak tobat, aku belum pernah. Tapi kalau dari kecil ayahnya sudah ngajarkan, ayahnya meninggal, teringat dia tuh. Ya, dari kecil orang tuanya sudah sabar ngajak, orang tuanya tidak katik lagi, teringat dia tuh. Nyatanya ada, Bu, ibu-ibu majelis taklim nian lah Pak Ustaz. Saya waktu gadis dulu gatal nian, kadang tidak dosa dewe yang garuk, minta digaruk orang kadang. Saking gatalnya, tidak? Maksudnya begitu. Jadi akhirnya Ustaz hari ini saya baru sadar, emak saya sudah meninggal, bapak sudah meninggal. Saya baru terasa ternyata apa yang dinasihati bapak saya itu benar. Baru hari ini dia taat. Alhamdulillah. Berarti memang dari kecil orang tuanya sudah mendidik agama. Maka ibu mulai hari ini bawa mereka dalam pendidikan agama yang baik, akhlak yang mulia. Ya, jangan sampai kita melakukan ego dan emosi untuk menyampaikan kehendak kita kepada mereka. Kadang-kadang na'udzubillah untuk menyelesaikan masalah anak. Nih, saya kasih tahu kepada pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di sini, tolong kalau anak lagi nangis jangan langsung disodorkan HP. Memang dia diam. Gini tuh banyak kan? Nah, tep. Tet 1 jam. Ambil lagi. Tep. Diam. Itu akhirnya membuat anak lemah otaknya, Bu. Lemah otaknya. Ya, karena kenapa? Selain daripada radiasi terhadap mata, kemudian juga ditambah dengan tidak ada lagi gawe lain. Kalau dulu kita nak buat mainan, ibu, saya ingatlah mungkin ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kalau nak beli mainan kita ngambil dewe, ngambil gedebok pisang dibuat bentuknya macam mana, ngambil kelapa dibuat bentuknya. Kini dah pengen main tinggal upload di Play Store, dapatlah tuh mainan apa nak diambil. Dulu ada juga Pak, kalau ada bekas-bekas karet buat yeye. Ya macam itulah kira-kira. Artinya ya memang kita mencari. Artinya pikiran kita terbuka, maka didik mereka dengan agama dan kreativitas, jangan dengan ego, jangan dengan marah, apalagi menjadikan mereka bahan empuk pukulan kita. Na'udzubillah. Tadi pagi saya baru lihat ibu, ada seorang ibu menyesal. Jadi anaknya itu masih kecilnya ibu, masih umur 2 atau 3 tahun, kebetulan istri saya yang baca, 2 atau 3 tahun, jadi saking marahnya dibentaknya anaknya. Sekali bentak anaknya langsung jadi pendiam. Anaknya yang mulanya itu pokoknya periang jadi pendiam ibu. Gerak dak ini dak, periksa ke dokter ada beberapa sarafnya yang rusak. Bayangkan Bu, jadi hati-hati jangan marahi anak berlebihan. Karena urat sarafnya itu bisa hilang, memang dia diam, senang hati gitu, tapi justru itu jadi masalah. Ya, nah, akhirnya dia bilang jangan sering tegak dok, jangan sering marahi dok, karena kenapa urat sarafnya nanti cepat putus, apalagi urat saraf mungkin keberanian jadi hilang. Makanya anak yang kecil sering dimarahi kalau tidak percaya Bu, itu pesan mak saya. Anak kecil sering dimarahi kalau tidak percaya, tengoklah besar kaget jadi penakut. Ya, besar kaget jadi penakut, disuruh maju dan suruh ini dan suruh dan, maka jangan sering dimarahi, tapi berikan kebaikan kepadanya atas diri kita. Insya. Terakhir, Ibu Betty dari Nurul Ittihad Rawasari, puasa sakit Ustaz, tidak telat puasa. Habis puasa nak puasa lagi tidak telat juga. Itu sama dengan ibu, kemarin saya ngisi pelatihan, ibu-ibu mantan pelacur dan mantan pengguna narkoba. Perempuan ya banyak, ada sekitar 100 orang di dinas sosial. Kira ada yang bertanya, Ustaz, saya ini termasuk pengguna pengidap penyakit HIV. Menurut dokter saya tidak boleh berhenti makan per 12 jam obat. Jadi per 12 jam ibu ya. Jadi kalau misalnya minumnya jam sekian, harus 12 jam setelah itu. Kalau enggak, penyakit itu terus menggerogoti. Bagaimana nih Ustaz? Ibu kan nanti ada batas waktunya, saya bilang, dah Ustaz, menurut dokter ini seumur hidup harus dimakan. Kalau sempat tidak dimakan, akan berefek buruk. Jadi bagaimana Ustaz? Saya bilang, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Puasalah semampu yang ibu bisa lakukan. Bisa puasa cuma 5 jam ya puasa. Dah hal. Ya, tapi ingat, kalau tidak sanggup untuk melaksanakan puasa itu sempurna, kan Islam ada penyelesaiannya ibu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Kalau tidak telap dengan fidyah. Ustadz, ini kemarin nanya juga tuh, kami kok nak fidyah cemano, makan be susah. Pokoknya lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Jangan membuat diri kita justru jauh kepada Allah. Biarlah mungkin kita tidak puasa karena sakit yang kita rasakan, mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena puasa itu adalah ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi ibu, ya, kalau memang tidak bisa puasa lagi, silakan dengan fidyah. Kalau tidak mampu dengan fidyah, semampu yang bisa dia lakukan. Semoga Allah merahmati, insya Allah. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz ya. Masih nak tamu lagi nak pertanyaan Bu? Lagi. Nanti ya, kita rehat dulu sejenak.
Tetap semangat Bu ya. Lesu nian. Baiklah kita break dulu. Selepas pariwara berikut ini kami akan share kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami.